Sebagai wujud komitmen dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2024 mendatang, Pemkab menghibahkan miliaran dana kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pemalang. Penghibahan dana itu diwujudkan dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Pemalang dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan di Peringgitan Rumah Dinas Bupati, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023. Usai penandatanganan, Bupati Mansur Hidayat menyampaikan bahwa penyerahan dana hibah untuk pilkada tersebut merupakan mandat dari berbagai peraturan pemerintah terkait pendanaan pelaksanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati. Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah menyepakati alokasi anggaran hibah pilkada serentak Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar Rp50.500 juta. Dari kemarin sampai tanggal 10 Februari kita masih kampanye banyak metodenya, ada tatap muka, pertemuan terbatas, tatap umum, iklan di media massa, mencetak sama kampanye lain seperti pasar murah ataupun jalan sehat dan lain. Itu sudah dilakukan oleh para peserta pemilu. Tahapan selanjutnya adalah masalah logistik. Kita lagi menunggu logistik seperti surat suara, kotak suara datang ke Pemalang, kemudian nanti kita sortir, kita pack, kemudian kita distribusikan ke semua TPS di Pemalang yang jumlahnya 4.637. Kemudian ada lagi tahap krusial lain yaitu pembentukan petugas TPS. Itu kita butuh 7 orang kali 4687. Kita di proses nanti awal Desember, tanggal 11 Desember kita sudah mulai buka pengumuman dan pendaftaran ke masyarakat. Kalau yang jelas gini, yang jelas kita persilakan semua peserta pemilu, yaitu partai politik ataupun tim sukses pasangan calon, kemudian calon-calon DPD untuk berkampanye. Kita berikan akses yang sama, mereka juga mengirimkan tim kampanye dan pelaksana kampanye ke KPU. Kemudian kita persilakan semua kampanye dimanapun, waktunya terserah, yaitu tanggal 28 sampai tanggal 10 Februari. Dan yang paling penting mereka tetap melaporkan semua kegiatan kampanye ke kepolisian, dan kepolisian nanti ngasih KPU Bawaslu tembusannya terkait kegiatan itu. Jadi semua diberi akses yang sama. Harapannya kampanye terutama untuk pemilu secara umum berjalan sukses, lancar, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, berlangsung aman, kemudian bahagia, semua sehat dan tidak ada lagi korban-korban di pemilu. Sebagaimana tupoksi dari Bawaslu itu kan kita, kalau KPU tadi teknis ya, kalau Bawaslu kan pengawasan. Jadi paradigma pengawasan itu sekarang kan yang pertama harus upaya-upaya pencegahan ya. Bawaslu itu upaya yang pertama adalah pencegahan. Selama tahapan pemilu dimulai, kita sudah melakukan upaya pencegahan dengan surat himbauan itu sebanyak 2.787 surat himbauan yang kami tujukan kepada partai politik, kemudian kepada instansi pemerintah terkait dengan netralitas ASN, kemudian dengan KPU juga terkait dengan pelaksanaan tahapan-tahapan itu. Jadi upaya kami yang pertama adalah pencegahan. Untuk penindakan itu adalah upaya yang terakhir. Kita sekarang ini memasuki tahapan kampanye. Tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2023. Tujuan kami pengawasan tahapan kampanye adalah memastikan bahwa kampanye ini dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kampanye. Kampanye metodenya banyak sekali tadi dijelaskan oleh KPU. Ada pertemuan terbatas, ada pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye. Nah ini yang biasa menjadi permasalahan adalah terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Kami menghimbau pada seluruh partai politik peserta pemilu untuk benar-benar mentaati aturan pemasangan alat peraga kampanye.